Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, halo selamat Edumi Podcast. Kembali lagi bersama saya Dr. Jihan Nur Pratiwi atau biasa disapa Dr. Jihan, kembali menemani Edumi Podcast kalian di pagi hari ini. Baik, untuk sebelum kita mulai acaranya dok, kita jargon dulu ya dok ya. Siap Dr. Jihan. Edumi Podcast. Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Baik, di episode kali ini kita akan ngobrol nih dok tentang topik yang sebenarnya sering banget ya dok kita temui di sehari-hari tapi juga sering diabaikan nih dok, yaitu tentang gangguan muskuloskeletal. Untuk itu telah hadir bersama kami semua di sini narasumber kita Dr. Darrell Rainer Yuyung Topas, spesialis KFR IVOKA untuk membahas secara tuntas tentang gangguan muskuloskeletal. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Baik, sehat Dr. Jihan. Baiklah, terima kasih ya dok sudah berkenan hadir di pagi hari ini ya dok. Iya, sama-sama dok. Oke dokter, kita bahas aja ya dok sekalian. Siap, dok. Bagaimana dok, boleh dijelaskan nggak dok secara umum gangguan muskuloskeletal itu apa dok? Jadi gangguan muskuloskeletal itu gangguan yang biasanya menyerang pada bisa semua usia, tapi terutama biasa pada orang yang sedang aktif, produktif. Jadi dewasa muda biasanya yang lebih sering terkena. Begitu juga dengan lansia. Biasanya menyerang otot, ligamen, sendi, dan tulang. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan itu kita sebutnya itu semua gangguan muskuloskeletal. Begitu Dr. Jihan. Baik dokter, jadi semua gangguan yang berkenaan dengan otot, sendi, tulang, ligamen, dan tulang. Ya. Oke deh. Baik dokter, boleh dijelaskan nggak ya dok, paling sering atau paling umum dijumpai itu apa aja dok penyakitnya? Yang paling sering terjadi biasanya datang ke poli rehab medik itu adalah low back pain, LBP, kemudian juga OA atau osteoarthritis. Oke, jadi itu yang paling sering ya dok ya? Itu paling sering banyak. Terutama di rumah sakit kita nih dok? Benar sekali Dr. Jihan. Oke, baiklah, tadi yang paling sering itu ada low back pain dan OA lutut ya atau genu. Dokter, boleh nggak dok tolong dijelaskan lebih lanjut nih dok, apa itu low back pain, apa itu OA genu gitu dok secara umum? Iya, untuk low back pain sendiri itu adalah untuk gampangnya nyeri bagian pinggang. Nah, biasanya nyeri pinggang ini sering terjadi bisa cuma di pinggang aja atau nyerinya itu bisa menjalar sampai ke pantat, ke paha, ke kaki, disertai kadang ada beberapa yang ada gejala sensorinya juga, ada kesemutan, rasa baal, rasa tebal, rasa panas seperti itu. Sedangkan untuk osteoartritis sendiri itu adalah suatu keadaan degeneratif di mana terjadi perubahan dari tulang rawannya, sendinya, kemudian juga bisa mempengaruhi juga ke ligamen yang terdapat di sendi tersebut, dan juga cairan sendinya pun juga bisa bermasalah. Begitu dok. Oke, baik dok. Memang itu yang paling sering dikeluhkan ya dok ya? Benar sekali sama pasien-pasien di rehab medis. Oke, iya. Kira-kira penyebab dari kedua penyakit itu tuh apa dok? Penyebabnya kalau untuk LBP itu kebanyakan karena faktor mekanis. Jadi LBP itu bisa disebabkan faktor mekanis dan faktor non mekanis. Untuk faktor mekanisnya itu jadi biasanya dari struktural yang ada di pinggang. Jadi ada dari otot, dari tulang, kemudian juga dari ligamen juga, kemudian dari postur sehari-harinya juga berpengaruh gitu dok. Sedangkan untuk yang LBP non mekanis itu biasanya karena sifatnya dari penyakit sistemik. Misalkan contohnya ada rheumatoid arthritis, nah bisa menyerang ke sendi-sendi daerah yang lain juga termasuk di pinggang juga. Kemudian juga bisa jadi karena mungkin ada infeksi yang menyerang ke daerah tulang bagian belakang situ, dan itu pun juga bisa menyebabkan nyeri pinggang juga. Ataupun juga bisa seperti penyakit keganasan, neoplasma yang menyerang daerah pinggang, ya bisa juga menyebabkan seperti itu. Dan kadang beberapa nyeri alih pun dari organ-organ dalam di tubuh pun juga bisa menyebabkan nyeri pinggang dok. Begitu dok. Jadi banyak ya dok? Banyak penyebabnya. Sedangkan untuk yang OA sendiri, biasanya sih karena faktor usia itu bisa berpengaruh.
kemudian juga faktor genetik, etnis, kemudian juga riwayat pekerjaan, riwayat trauma itu bisa berpengaruh, Dok. Bisa berpengaruh juga ya? Iya. Baik dok, tadi dokter sempat menyinggung usia juga ya dok ya. Kira-kira gambaran orang-orang bisa terkena LBP OA genu itu di kisaran usia berapa paling banyak dok? Rentangnya sih ya seperti saya bilang di awal tadi dok. Jadi usia produktif biasanya kalau untuk LBP ya. Tapi untuk OA biasanya orang-orang yang lebih tua. Lebih tua. Jadi sekitar 40-50 tahunan ke atas gitu. Atau masih muda pun juga bisa. Kalau misalkan dia punya faktor resiko seperti kegemukan, seperti itu, atau dia pernah masih muda walaupun tidak gemuk, tapi dia aktivitasnya berlebih, pekerjaannya terlalu menuntut kerja sendi-sendi tersebut, itu bisa lebih cepat menyebabkan terjadinya osteoartritis. Seperti kayak misalkan olahragawan atau misalkan petani, seperti itu dia akan lebih cepat terjadi walaupun masih lebih muda dibandingkan orang normal gitu dok. Jadi memang usia juga mempengaruhi ya? Iya. Oke deh, dokter kalau misalnya sudah terkena si OA ataupun LBP ini dok, selain obat, kira-kira kalau untuk obatnya sendiri ya dok, itu harus selalu diminum atau bagaimana dok? Terus kemudian apakah ada terapi lain nih dok selain dari obat-obatan gitu dok? Oh iya. Untuk obat-obatan itu fungsinya hanya untuk mengurangi gejala nyeri ya dok, dokter Jihan. Jadi alangkah baiknya cuma diminum pas lagi memang misalkan nyerinya itu tidak tertahankan. Nah untuk mengurangi itu juga kalau misalkan memang ada beberapa orang yang alergi atau efek samping dari obatnya itu tidak bisa diterima oleh tubuh pasien, mungkin bisa dianjurkan ke rehab medik karena kami akan memberikan beberapa modalitas yang bisa kita berikan tergantung kasusnya. Jadi apakah kasusnya ini masih akut, apakah kasusnya ini udah kronis. Karena itu akan menentukan jenis pemberian modalitasnya juga. Yang biasanya bisa kita lakukan yang paling mudah kalau misalkan baru awal-awal sih bisa kita berikan price, positioning, rest, ice, jadi elevation juga ya. Jadi itu yang bisa kita berikan. Untuk LBP seperti itu dan OA pun juga sama seperti itu. Kalau untuk OA mungkin harus mengurangi gerakan-gerakan juga ya, beberapa gerakan termasuk LBP juga. Untuk LBP mengurangi gerakan membungkuk atau kalau tergantung kasusnya sih. Untuk LBP kadang kalau misalkan ada pengapuran itu bisa posisi tegak begini pun juga nyeri gitu. Jadi mana posisi yang menyebabkan nyeri itu ya agak dikurangi, jangan cari posisi yang nyaman. Jadi positioning gitu. Kemudian untuk OA, kalau untuk OA sama jangan sering melakukan gerakan-gerakan jongkok-jongkok seperti itu, termasuk posisi sholat ya. Kadang beberapa pasien itu tetap memaksakan posisinya adalah posisi sholatnya itu harus sujud seperti itu. Saya tidak menyarankan. Jadi lebih baik posisinya duduk karena kalau misalkan masih dilakukan gerakan-gerakan sholat posisi sujud itu akan menyebabkan kerusakan sendi lututnya itu akan semakin bertambah parah. Karena untuk OA genu itu sendiri, untuk OA lutut itu sendiri ada grade-grade-nya. Jadi tindakan yang kita berikan itu sifatnya hanya untuk mengurangi nyeri. Kalau misalkan nyerinya udah berkurang bukan berarti sembuh. Baik itu melalui obat-obatan maupun terapi yang kita berikan di rehab medik. Misalkan nyeri berkurang nih. Kadang ada orang yang mungkin berpikir ada sembuh. Terus balik lagi melakukan aktivitas yang memberatkan sendi lututnya lagi. Jongkok-jongkok, naik turun tangga, angkat-angkat berat kayak begitu, akan kambuh lagi jadi nanti untuk kedepannya gitu. Jadi grade-nya pun bisa makin bertambah lebih parah, lebih berat ya dok? Lebih berat, benar dokter Jihan. Oke dokter, berarti gimana nih dok? Apakah LBP sama OA genu ini bisa sembuh secara total dok? Atau akan beresiko kambuh terus di masa depan dok? Bisa dijelaskan dok? Untuk
Apakah itu sih tergantung dari aktivitas pasiennya ya dok. Jadi kalau misalkan memang sesudah diterapi, ada beberapa orang yang kalau misalkan hanya ototnya, kalau untuk LBP ototnya aja yang spasme, tidak ada kelainan struktur yang lain, ada patah tulang atau ada saraf kejepit karena dari bantalan yang keluar atau dari tulang yang bergeser, dengan pemberian terapi itu bisa aja sembuh kalau tidak ada kelainan struktural. Tapi kalau misalkan sudah ada kelainan struktural, biasanya ada yang berkurang nyerinya, tapi tetap masih ada nyeri-nyeri sedikit, seperti itu dok. Jadi nggak bisa total, walaupun bisa aja ada yang merasa enakan, cuma bisa aja kambuh lagi untuk LBP. Dan untuk OA sendiri juga biasanya di terapi atau minum obat yang masih derajat ringan bisa ada perbaikan, nyerinya berkurang, hilang. Tapi ya seperti saya bilang tadi, yang namanya osteoartritis itu dia bukan seperti penyakit batuk pilek dok. Jadi kalau misalkan minum obat nyerinya hilang, bukan berarti sembuh ya. Karena itu tetap terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi seperti tulangnya itu dengan seiring bertambahnya usia akan tetap mengalami pengapuran lebih lanjut. Jadi grade-nya akan semakin bertambah. Yang bisa kita lakukan ya hanya memperlambat proses penuaannya tersebut. Caranya bagaimana? Caranya ya mengurangi berat badan, mengurangi aktivitas yang terlalu berat seperti misalkan kayak petani kan banyak mencangkul seperti itu. Angkat-angkat berat gitu, naik turun tangga, itu dikurangi seperti itu. Karena kalau misalkan tetap dilakukan ya akan semakin cepat grade-nya bertambah. Begitu dok. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk sembuh secara total tuh tidak ya dok ya? Ya tergantung sekali lagi penyebabnya tadi. Kalau misalnya tidak menyebabkan sampai ada kelainan struktural masih bisa. Tapi kalau sudah ada kelainan struktural biasanya belum tentu. Begitu dok. Jadi yang harus kita jaga grade-nya itu tadi ya, jangan sampai bertambah. Kita hanya bisa memperlambat aja untuk OA. Kalau untuk LBP pun juga sama. Ada yang berkurang, ada yang bisa makin memburuk. Jadi harus kalau misalkan makin memburuk ya segera konsultasi ke tempat fasilitas kesehatan terdekat. Gitu dok. Nah, oke dok. Kebetulan nih dok, jadi kapan kira-kira nih dok kita bisa ke rumah sakit ketika kita merasa pegel-pegel, nyeri. Nah, kapan kita bisa mulai waspada nih dok terhadap gejala-gejala tersebut dok? Oke, jadi kalau misalkan rasa pegel-pegel nyerinya itu dengan istirahat 2-3 hari nggak ada perbaikan, bisa langsung ke fasilitas terdekat. Konsultasi dengan dokter terdekat. Bagaimana kalau misalkan udah diberikan obat, apakah ada perbaikan atau tidak? Kalau misalkan belum ada perbaikan, ya mungkin perlu dikonsulkan ke bidang yang terkait, gitu. Jadi bisa ke orto, nanti dari orto bisa merujuk ke rehab, nanti dari rehab akan melakukan tindakan yang bisa mengurangi nyerinya seperti apa, nanti tergantung kasusnya juga dok. Oke, nah kadang-kadang kan dok pasien ini suka bingung ya dok ya, pegel-pegelnya ini tadi yang seperti dokter bilang 2-3 hari ya dok ya, kalau tidak membaik. Kalau nggak membaik juga dengan istirahat dan minum obat. Nah, kemudian kita beralih, jadi obat-obatan pun tahapnya ada dok. Jadi pemberian obat itu ada tahapannya sesuai dengan step ladder WHO. Jadi ada pemberian paracetamol terlebih dahulu, tidak mempan, nanti kemudian akan naik yang lebih tinggi ke NSAID, kemudian akan naik lagi ke opioid yang lemah, opioid yang lebih kuat, seperti itu dok. Kemudian juga bisa juga kalau dengan obat-obatan seperti itu tidak ada perubahan, bisa dilakukan kalau kami di rehab medik, kami bisa melakukan dengan pemberian modalitas yang lain selain pemberian obat-obatan itu dok. Jadi ada modalitas panas, ada modalitas dingin, ada manual terapi, ada terapi latihan. Jadi banyak sekali modalitas yang kami punya yang bisa membantu untuk mengurangi nyeri. Namun kalau misalkan sudah dilakukan semua itu tapi tidak ada perubahan, nah kalau misalkan nyerinya makin hebat, terus ada
rasa baal panas kesemutannya makin hebat misalkan. Kemudian ada gangguan fungsi, jadi terjadi kelemahan baik untuk tangan, kakinya, untuk megang barang kok jadi gak kuat, untuk jalan jadi berat. Terus kemudian buang air besar, buang air kecil terganggu. Nah, itu harus waspada. Itu untuk red flag atau tanda-tanda bahaya untuk LBP. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu harus waspada. Itu mungkin perlu segera ke spesialis ortopedi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau dengan ada tanda-tanda red flag seperti itu udah indikasi untuk dilakukan operasi, dokter. Seperti itu. Kalau untuk OA sendiri tergantung OA apa dulu. OA itu bisa kena di mana-mana. Yang paling sering itu di lutut. Untuk di lutut sendiri kalau misalkan grade-nya masih grade 1-2 itu masih bisa kita terapi dengan pemberian obat-obatan tadi, dengan istirahat, kemudian juga dengan fisioterapi bisa dilakukan, dokter. Kemudian grade 3 ke 4, nah itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau misalkan udah grade 3 ke 4 kita lihat nih gangguan fungsinya gimana. Kalau misalkan memang gangguan fungsinya udah berat, itu udah indikasi untuk operasi, dokter. Jadi tergantung pasiennya gimana. Kalau misalkan memang siap dilakukan operasi, ya dilakukan operasi. Tapi beberapa pasien kadang ada yang takut untuk dilakukan operasi, dok. Maunya di fisioterapi aja. Jadi ya kita terima, dokter. Karena ya memang itu kan keputusan dari pasiennya, dok. Terlepas dari usia, ada yang tidak berani gitu atau dilarang dari keluarganya untuk menjalani operasi seperti itu. Itu, dokter. Baik, dokter. Oh iya, dok. Akhir-akhir ini kan di Indonesia, terutama di Metro nih, dok, lagi ngetren banget kan, dok, olahraga. Ada lari, ada pedal gitu-gitu ya, dok. Kira-kira kalau untuk penderita LBP dan OA genu ini sendiri, ada larangan nggak sih, dok, untuk olahraga-olahraga tertentu? Iya. Untuk kasus-kasus LBP dan OA ini, alangkah baiknya kalau misalkan olahraganya tidak yang berupa olahraga high impact, dokter. Jadi karena dengan olahraga yang high impact itu akan bisa menyebabkan nyerinya kambuh lagi atau bahkan tambah parah. Jadi saya lebih sarankan untuk pasien-pasien yang ada penyakit-penyakit LBP dan OA itu untuk melakukan olahraga yang lebih ringan. Jalan aja masih oke, kalau misalkan itu tidak menyebabkan dia nyerinya makin hebat, ya itu aktivitas sehari-hari itu pun udah termasuk olahraga. Kalau misalkan dia bisa berenang bagus untuk terapinya, dok. Kemudian untuk OA genu juga bisa kita lakukan penguatan otot-otot pahanya dengan latihan di sepeda statis, dokter. Sepeda statis ya. Jadi sebenarnya masih boleh olahraga ya untuk boleh, tetap boleh, tapi dengan yang tidak high impact intinya. Lari tadi ya, dok, ya. Lari tidak boleh. Atau sepeda statis ya. Iya, yang boleh itu, dok, yang lebih aman. Lebih aman. Karena itu tidak menopang berat badan ya. Jadi LBP dan OA itu lebih condong seperti itu. Untuk LBP sendiri makanya harus ingat, kadang saya sering mengingatkan pasien untuk menjaga postur badan karena sering lupa itu kadang untuk postur badan sendiri. Jadi ketika duduk, ketika aktivitas itu posturnya kurang baik. Nah, itu bisa menyebabkan kambuh lagi sakitnya, dok. Jadi tetap dijaga juga ya, dok, ya, posturnya harus dijaga posturnya sesuai gitu ya, dok. Benar, dokter. Oke, dokter. Satu lagi, dok, terakhir nih, dok, boleh nggak, dok, dibagikan tips-tips sederhana biar kita tuh bisa menjaga tulang sendi otot kita biar makin baik dan nanti pas tua lebih bagus lagi gitu, dok? Gimana? Jadi yang bisa kita lakukan adalah olahraga sesuai dengan intensitas yang kita bisa ya, dokter ya, terutama dari ringan dulu. Jadi kalau misalkan tidak ada masalah dengan intensitas olahraganya ringan, kita bisa tingkatkan ke olahraga dengan intensitas sedang. Kemudian bisa naik juga kalau tidak ada masalah, tidak ada nyeri, tidak ada gangguan yang lain, naik ke intensitas tinggi. Karena dengan intensitas olahraga yang makin tinggi sebenarnya memang itu bisa menjaga massa otot, massa tulang, sendi, dan tulang rawan kita akan terjaga lebih baik, dokter. Makanya
harus disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap orang. Beda-beda, kadang ada orang yang udah ada penyakit, jadi harus menyesuaikan intensitas olahraganya. Kalau misalkan memang ada penyakit-penyakit tertentu, mungkin dari ringan dulu. Ringan tidak ada masalah, baru kita naik ke sedang. Dan bisa jadi cukup di sedang aja, nggak perlu sampai tinggi-tinggi, itu pun udah cukup. Gitu dokter. Oke dokter. Jadi tergantung ya dok ya, tergantung Iya. kondisi badan juga balik lagi. Benar, Dok. Oke, baik, terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama dokter Jihan. Informasinya sangat bermanfaat, mudah dipahami, dan semoga pendengar sekalian juga bisa mengerti dan bisa menjaga kesehatan tulang, otot, dan sendinya. Ya, baiklah kita akhiri dok podcast kali ini. Boleh dok kita sekali lagi jargon untuk penutup? Oke dok. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.